kita renungkan pada pagi ini, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita yang kita sudah baca tadi merupakan bagian dari pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia mati, saudara. Jadi sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dia telah mengingatkan para murid, selain memang memberitahukan kematiannya, tetapi juga kenaikannya. Nah, ketika Yesus berkata dia akan terpisah dari murid-muridnya, awalnya memang para murid sangat sedih. Karena figur orang ini adalah pribadi yang mereka harapkan, pribadi yang mereka andalkan. Itulah sebabnya ketika Yesus mengingatkan para murid bahwa suatu saat dia akan pergi dan kemana dia pergi mereka tidak dapat datang ke sana. Itu menunjukkan kepada para murid berarti kami akan kehilangan Yesus. Tetapi ternyata pemberitaan akan kepergiannya itu justru akan menguntungkan para murid. Yang walaupun memang pada waktu itu mereka belum pahami. Yang mereka pikirkan kalau terpisah berarti tidak memiliki Yesus lagi. Berarti mereka kehilangan Yesus. Itulah yang mereka pikirkan. Dengan naiknya Yesus ke surga, berarti mereka kehilangan Yesus. Kehilangan panutan, kehilangan pribadi yang sosok yang memang belum mereka temukan selama ini dalam hidup mereka. Tetapi Yesus berkata, justru kepergiannya adalah sesuatu yang menguntungkan. Adalah lebih baik kalau aku pergi. Katanya dalam ayat yang kelima, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa Allah yang kita sembah, saudara. Dia punya rencana yang sangat sempurna. Dan tatanan dari pelaksanaan dari rencana itu begitu rapi, saudara. Dia memang mengasihi dunia ini. Dan ia mati untuk seluruh orang yang ada di dunia ini. Dan dia tidak hanya ingin menyelamatkan ke-12 murid, saudara. Tetapi kematiannya untuk seluruh dunia. Termasuk kita yang ada di Indonesia ini. Itulah sebabnya ketika genap waktunya, katanya dalam kitab surat Galatia, dia memang lahir dari asal dari orang Yahudi. Karena sudah Tuhan tetapkan, saudara. Tetapi Allah merencanakan keselamatan itu bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi semua orang yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah mencakup semua orang. Dan ketika Allah ingin merealisasikan keselamatannya itu, memang dimulai dari orang Yahudi. Dan memang melangkah awal dari orang Yahudi. Tetapi sasarannya adalah seluruh dunia, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketika ia sudah selesai mempersembahkan hidupnya sebagai korban keselamatan, itu masih dalam tatanan awal, saudara, dari keselamatan itu. Akan dilanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan, maka apa yang dijanjikan oleh Allah bagi keselamatan dunia tidak akan pernah tergenapi. Itulah sebabnya setelah selesai lahir di Bethlehem, lalu melayani 3,5 tahun di Palestina, lalu akhirnya mati dihukum di kayu salib di Yerusalem, lalu bangkit di Yerusalem, lalu naik dari Bukit Sion. Untuk apa, saudara? Ada babak baru yang akan dikerjakan oleh Yesus melalui murid-muridnya, yaitu untuk memberitakan kematian, keselamatan itu bagi seluruh dunia. Itulah sebabnya Tuhan berkata, lebih baik aku pergi. Walaupun Yesus itu Tuhan, saudara, kalau dia tetap tinggal di dunia ini, dunia gak mungkin diselamatkan, dunia gak mungkin dijangkau, saudara, karena akan sangat terbatas. Jadi Allah memiliki pemikiran sangat jauh ke depan, saudara. Bagaimana dunia bisa diselamatkan. Itulah sebabnya dia berkata, walaupun mungkin saat ini engkau sedih, engkau mungkin akan menangis karena kita terpisah. Tetapi saya mau berkata kepadamu, lebih bagus aku pergi. Jadi kenaikan Yesus ke sorga, saudara, adalah sebuah peristiwa yang menguntungkan. Nah, apa keuntungan dari kenaikan Yesus ke surga, saudara? Kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, yang pertama adalah janji Tuhan tentang penyertaannya bisa tergenapi atas seluruh dunia, atas semua orang, saudara. Bukan atas 12 murid saja. Itulah sebabnya ayat yang ke-7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu,
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, mari perhatikan nih saudara, penghibur itu yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kalau Yesus tetap ada di dunia ini, Roh Kudus nggak diutus. Kalau Roh Kudus nggak diutus, penyertaannya tidak akan mungkin terrealisasi. Jadi dengan naiknya Yesus ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, lalu mengutus Roh Kudus, disitulah penyertaan Yesus tergenapi lewat kehadiran Roh Kudus, lewat adanya Roh Kudus yang dicurahkan. Sehingga dimanapun kita berada saudara, apapun persoalan kita, masalah apapun yang kita hadapi, mungkin hati kita hari ini sedang terganggu, apapun itu, di situ Yesus hadir lewat Roh Kudus saudara. Jadi Roh Kudus itu adalah perwakilan, perwujudan dari keberadaan Kristus di tengah-tengah dunia. Dan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu saudara. Di sini dia ada. Di samping kiri kanan kita dia ada. Di hidup kita dia ada. Dalam waktu yang sama, dia juga ada di tempat lain. Dia ada di rumah kita. Makanya saudara, pemahaman ini harus kita miliki. Supaya kita sadar bahwa kita tidak terpisahkan lagi dengan Roh Kudus. Itu yang dikatakan, alangkah lebih berguna bagi kamu aku pergi. Jadi, guna Yesus naik ke surga untuk apa? Supaya kita disertai di segala tempat dan waktu lewat Roh Kudus. Jadi kalau Yesus tetap di dunia, Roh Kudus tidak akan pernah diutus saudara, diberikan. Kalau Roh Kudus tidak diberikan, itu yang disebut menjadi primordialisme saudara. Berarti keselamatan hanya ada di dalam orang Israel saudara. Padahal dari mulai Allah panggil Abraham, perwujudan nanti ia akan menyelamatkan dunia. Berkatnya bukan hanya bagi keturunan Abraham, tetapi bagi seluruh dunia. Jadi memang itulah yang menjadi sebuah pemahaman sempit dari orang-orang Yahudi, bahwa keselamatan hanya bagi orang Yahudi katanya. Karena mereka adalah orang Yahudi, juru selamat adalah orang Yahudi. Allah memilih orang Yahudi, Allah menetapkan orang Yahudi. Dan mereka lupa. Makanya kenapa ada gereja saudara? Karena Yahudi gagal menjadikan dirinya menjadi berkat bagi dunia. Itulah sebabnya ketika dia naik ke sorga, mengutus Roh Kudus, disitulah kita tidak pernah sendirian lagi, walaupun sendiri saudara. Ada banyak orang kesepian hari ini saudara. Kenapa? Karena merasa sendirian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita tidak selalu bersama-sama dengan orang. Apalagi orang yang kita cintai barangkali. Orang yang paling kita harapkan. Tetapi saudara, saya mau berkata kepada kita, mungkin barangkali itu menjadi masalah bagi kita. Namun kalau kita menikmati manfaat pertama dari kenaikan Yesus ke surga, yaitu kehadiran Roh Kudus. Dengan kata lain, kehadirannya, pribadinya yang hadir dalam hidup kita. Boleh aja kita sendiri, saudara, tapi tidak pernah sendiri. Dia akan mendampingi kita. Memang masalah akan tetap ada, saudara. Persoalan akan tetap ada. Pergumulan tetap akan ada. Tetapi kalau kita merasakan kehadiran Yesus lewat Roh Kudus, pujian kita tadi, kubuka hati. Betul memang, kalau kita mengabaikan Roh Kudus, ia tidak akan pernah melakukan satu apapun dalam hidup kita. Tetapi apapun pergumulan kita saudara, apapun masalah kita, kalau kita buka hati untuk Yesus melalui Roh Kudus yang Tuhan telah curahkan, maka tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Tidak ada persoalan yang tidak ada pemecahannya, saudara. Makanya saya tidak habis pikir kalau ada orang ketika masalah dan pergumulan ada di keluarganya,
jalan keluarnya adalah cerah. Ya, mungkin dia akan berkata kepada saya begini, nggak tahu aja Bapak apa yang terjadi di keluarga saya. Ya memang saya nggak tahu apa yang terjadi, sudah. Nggak tahu saya, karena saya nggak hidup di situ. Tetapi sehebat apapun persoalan di keluarga kita, saudara, sehebat apapun persoalan di komunitas kita, kalau Yesus hadir, kalau Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, saudara, disitulah akan ada jawaban. Asal itu tadi, kubuka hati. Seringkali kita, saudara, menutup hati untuk kehadiran Yesus melalui Roh Kudus. Kalau kita buka hati, saudara, masalah terbesar manusia adalah bukan sakit hati, bukan. Bukan, saudara. Bukan tiada uang, bukan. Bukan karena nggak dapat jodoh, bukan. Bukan karena tidak punya uang, bukan, saudara. Tetapi masalah terbesar manusia adalah masalah dosa. Apapun bisa manusia pecahkan selain masalah dosa, saudara. Dan itu sudah Tuhan selesaikan dalam hidup kita. Itu saja Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Masa yang lain Tuhan tidak sanggup? Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Filipi, kan? Kalau saja sudah dia mati bagi kita, masakan dia tidak tolong kita? Mustahil, saudara. Itu kalau kita buka hati untuk jamahannya, saudara. Kalau suatu saat kita tidak ada jalan keluar dalam hidup ini, baik secara pribadi maupun keluarga maupun apapun, saudara, itu karena masalahnya bukan di Tuhan, tetapi di kita. Karena keuntungan pertama dengan naiknya Yesus ke surga, dia mendampingi kita. Dan ketika dia mendampingi kita, bukan mendampingi dalam arti dia akan diam, nonton, liatin doang, bukan, saudara. Karena dikatakan di sini, dia diutus, kata Parakletos itu adalah penolong, saudara. Kita tahu arti penolong, ya. Berarti membantu kita. Gak mungkin kita kateter, Tuhan diamkan. Itu bukan pembantu namanya. Saudara punya pembantu di rumah, kita sibuk, dia duduk-duduk, dipecat itu, saudara. Ya kan? Tetapi namanya penolong adalah setiap masalah yang ada dalam hidup kita, dia akan bantu kita. Dia akan tolong kita. Tapi persoalannya adalah sapunya di siapa? Cangkulnya di siapa? Sabitnya di siapa? Kalau sabitnya tetap di tangan kita, bagaimana Roh Kudus mau tolong? Kalau cangkulnya tetap di tangan kita, bagaimana mungkin Roh Kudus menolong, saudara? Maksudnya apa ini? Relakan dia berkarya dalam hidup kita. Biarkan dia bekerja dalam hidup kita. Sehingga manfaat kehadiran Roh Kudus itu menjadi nyata, saudara. Manfaat kepergiannya ke sorga menjadi berguna. Menjadi mubasir, saudara. Dia naik ke sorga, dia utus Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak bermanfaat dalam hidup. Kenapa? Tidak membuka hati. Itu yang pertama, saudara. Kita didampingi. Dan pendampingannya bukan untuk nonton kita. Oh gitu ya, orang Kristen itu begitu ya. Oh, hari Minggu ke gereja. Oh, ketika ada masalah berantem gitu ya. Ketika ada persoalan, ya sikut-sikutan. Oh gitu ya. Ketika ada persoalan uang di kantor, dia korupsi. Oh gitu ya. Bukan, saudara. Tetapi dimanapun Anda berada, apapun persoalan kita, sepelik apapun kehidupan kita, dia ada bersama kita. Untuk apa, saudara? Untuk apa? Untuk menolong. Jadi andalkan dia, saudara. Jangan andalkan diri kita. Percuma, saudara. Percuma. Mungkin kau banyak uang. Gak apa-apa. Mungkin kau punya jabatan. Gak apa-apa, saudara. Mungkin kau terkenal. Gak apa-apa. Saya juga pengen terkenal, saudara. Belum aja, ya.
Saya juga pengen terkenal seperti Pak Gultom yang nyanyinya, waduh, luar biasa. Belum aja, siapa tahu nanti Tuhan bawa saya menjadi orang terkenal. Saya nggak nolak, saudara. Iya, pasti nggak nolak saya. Seperti Pak David, nggak nolak, saudara. Tetapi masalahnya, ingatlah Bapak Ibu, suatu saat pamormu tidak bisa menolong. Suatu saat uangmu nggak bisa menolong. Suatu saat jabatanmu nggak bisa menolong. Suatu saat koneksimu nggak bisa menolong. Disitulah engkau sadar bahwa engkau membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan aku. Jadi jangan sampai di titik itu, saudara. Baru ya Roh Kudus kubuka hati. 20 tahun sudah berlalu, saudara. Karena 20 tahun Roh Kudus menunggu. Kenapa nggak 20 tahun yang lalu? Memang dia akan tolong juga, tetapi tahun-tahun hidupmu sudah banyak berlalu, saudara. Dia akan tolong, kan tidak mungkin Tuhan akan menolak orang yang datang kepada dia, kan? Tetapi di mana engkau 20 tahun yang lalu? Sebab 20 tahun yang lalu telah dicurahkan Roh Kudus bagimu untuk menolong engkau. Jadi jangan biarkan tahun-tahun hidup kita berlalu sia-sia, saudara. Padahal dia ada. Saudara, ada seseorang yang meneliti sesuatu daerah, saudara, di pedesaan. Dia adalah ilmuwan, ahli geologi, saudara. Lalu dia menyusuri sungai. Kan biasanya ada juga tambang seperti emas di sungai, kan, saudara. Dia teliti, saudara. Siapa tahu di pedesaan ini ada barang berharga, gitu ya, untuk ditambang. Dia jalan-jalan, sudah jalan-jalan, ketemulah satu rumah, ya, yang memiliki pagar bambu, saudara. Dan di pintu pagar itu ada batu besar. Ketika dia menghampiri batu besar itu, namanya juga ilmuwan, kan, nalarnya jalan. Diperhatikanlah batu ini, saudara. Ketika diperhatikan dengan seksama, dia kaget. Namanya juga ilmuwan, kalau ketemu kaget. Lalu dia menanyakan yang punya rumah. Lalu selamat pagi atau siang atau malam, saudara. Pagi. Ini batu dari mana, Pak? Itu dari sungai situ. Bagaimana cara Bapak mengangkatnya? Pokoknya adalah di sini, caranya saya nggak tahu. Bapak tahu nggak batu ini? Ya nggak tahu saya, karena bergunanya saya taruh di sini. Nggak tahu Bapak ini batu apa? Nggak tahu, Pak. Pokoknya batu kalau bermanfaat saya ambil. Kalau nggak ya saya tinggalin. Kalau Bapak tahu, Bapak akan menjadi orang kaya. Loh, kenapa? Batu ini punya kandungan yang sangat mahal, katanya. Saudara, tahu nggak batu itu udah berapa lama di situ? Puluhan tahun, saudara. Hanya teronggok di situ. Hanya bermanfaat. Apa itu sana? Sandaran pintu. Supaya nggak rebahan gitu. Itu aja manfaatnya, saudara, kalau pun ada. Ternyata kalau dijual, harganya mahal, saudara. Tapi nggak tahu bahwa itu batu mahal. Banyak orang Kristen nggak tahu potensi hidupnya, saudara. Ada Roh Kudus yang punya kuasa, tetapi terengah-engah dalam menjalani hidup ini. Karena apa? Karena nggak tahu bahwa ada Roh Kudus yang bisa menolong. Bapak, Ibu, Saudara, Allah tidak akan pernah menolak orang datang kepada Dia. Tetapi saya ingatkan kita, Bapak Ibu, terlalu banyak waktu kita terbuang percuma karena kita biarkan pemberian Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Dia ada di sini. Dia ada di hidup kita. Dia ada di pergumulan kita, saudara. Dia ada di persoalan kita, ada di pernikahan kita, ada di kemelut hidup kita dengan anak-anak barangkali. Dia ada di kesendirian kita. Dia ada dalam setiap persoalan hidup kita, saudara. Jangan biarkan dia nonton. Jangan biarkan dia nganggur, saudara.
Itu yang pertama. Kenaikan Yesus ke sorga memberikan Roh Kudus untuk mendampingi kita. Dengan kata lain saudara, Yesus ada dalam hidup kita lewat Roh Kudus.